Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari yang mulia dan agung ini, kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka menyaksikan dan menyimak pengukuhan pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode masa hikmat 2022-2027. Semoga hadirnya kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita persembahkan pula kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita persembahkan kepada beliau menjadi asbab kita kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Wali Kota Palopo atau yang mewakili Kepala Daerah Setanaluhu atau yang mewakili, pada kesempatan ini hadir perwakilan dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Yang kami hormati pula Forkopimda Kota Palopo, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, Kepala Kementerian Agama Kota Palopo, Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo. Yang kami hormati pula pimpinan perguruan tinggi se-Kota Palopo. Yang kami hormati pimpinan Ormas Islam se-Kota Palopo. Yang kami muliakan pimpinan pesantren Datuk Sulaiman Kota Palopo, Ayahanda Al-Mukarram Kiai Haji Syarifuddin Daud MA. Yang kami hormati pula pribadi Bapak HM Jaya SH MSI, para pengurus masjid se-Kota Palopo, pengurus majelis taklim se-Kota Palopo. Yang kami muliakan para ulama, para ustadz, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat. Marilah sama-sama kita mengawali rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Suradin SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و 'Alaikum. Waalaikumsalam. 'وإذا قيل انشزوا فانشزوا. 'Alaikum. 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 '
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengar dan simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kepada beliau yang membaca dan kepada kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin undangan yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Saudara Suparni Sampetan SEMM. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Yayasan Islami Center periode yang lalu, Bapak HM Jaya, alhamdulillah hadir bersama kita pada hari ini. Yang terhormat Ayahanda Dr. Abu Bakar yang selalu setia membimbing saya secara pribadi, Ayahanda Dr. Bapak Saripudin Daud, orang tua kita di Kota Palopo, bahkan Luraya ini menjadi pembimbing kita, penasihat kita. Yang terhormat Bapak Dandim yang diwakili Pak Dan Ramil, Bapak Kapolres yang diwakili Pak Kasat, Ketua Pengadilan Agama, dan yang terhormat dari Bupati Lu Utara yang diwakili Asisten 2. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang kami muliakan dari Dewan Pembina Yayasan Islami Center periode 2022-2027, Dewan Pengawas, kemudian pengurus harian,
Yayasan Islamic Center 2022-2027 yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh muslim yang sempat hadir pada acara ini, yang kami hormati seluruh tamu undangan. Izinkan saya mewakili teman-teman panitia untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nama kegiatan ini pengukuhan pengurus Yayasan Islamic Center periode 2022-2027. Pelaksanaan kegiatan hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Sumber dana dari pembina, Dewan Pengawas dan pengurus harian Yayasan Islamic Center dan tokoh-tokoh masyarakat serta jamaah Masjid Islamic Center dan yang tidak terikat dari umat Islam. Alhamdulillah kami panitia tegaskan bahwa dana yang kami peroleh atau yang bersumber selama ini, kami panitia tidak pernah meminta kepada pemerintah, apalagi menggunakan dana APBD. Alhamdulillah. Tentu kegiatan pengukuhan ini juga kami melaksanakan donor darah untuk kemanusiaan yang kami disupport juga dari Ketua PMI Kota Palopo. Alhamdulillah sesuai tanggal 13 pelantikan hari ini panitia mendapatkan laporan dari teman-teman PMI bahwa sudah ada 130 kantong darah. Itu kesyukuran kita, mungkin ini adalah satu bentuk antusias dari umat Islam yang selama ini mungkin juga ya melihat kepedulian terhadap Islamic Center itu sendiri. Terakhir kami sampaikan bahwa undangan yang kami sebar itu juga di Kota Palopo ini sebanyak 176 untuk Palopo, kemudian kami juga mengundang Forkopimda Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Target panitia untuk menghadirkan tamu undangan itu sebanyak 500 orang, dan sekira hari ini kita sama-sama melihat, alhamdulillah kami bersyukur karena luar biasa kehadiran para undangan pada kesempatan ini. Sekira itu saja mungkin laporan kami dari panitia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kegiatan ini, tentu itu kesalahan dari kami sebagai panitia, dan jika ada hal-hal yang baik atau positif itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan kami sampaikan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan pengukuhan pengurus yang kami awali dengan membacakan surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo nomor 01-DP-YICDS-1 Romawi-2023 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode tahun 2022-2027. Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Kesatu, mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Dewan Pengawas Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode 2022-2027. Kedua, Dewan Pengawas Yayasan dalam melaksanakan tugas mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Palopo pada tanggal 13 Januari 2023, Ketua Dewan Pembina Chapter Tanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli.
lampiran surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo nomor 01-YICDS-1 Romawi-2023 tentang pengangkatan pengurus Yayasan Islamic tentang pengangkatan Dewan Pengawas Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode tahun 2022-2027. Ketua Dr. Andes Haji Haidir Basir MM. Anggota 1 Dr. Muammar Kadapi SE MM. 2 anggota Dr. Andes Arifin Dipinubun. 3 anggota Haji Jamaluddin SH MH. Ditetapkan di Kota Palopo pada tanggal 13 Januari 2023, tertanda Ketua Dewan Pembina Profesor Dr. Haji Mansur Ramli. Selanjutnya, surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo nomor 01-DP-YICDS-1 Romawi-2023 tentang pengangkatan pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode tahun 2022-2027. Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode 2022-2027. Kedua, pengurus yayasan dalam melaksanakan tugas mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Palopo pada tanggal 13 Januari 2023, tertanda Ketua Dewan Pembina Profesor Dr. Haji Mansur Ramli. Tembusan disampaikan kepada 1. Yang terhormat Wali Kota Palopo di Palopo. 2. Yang terhormat Bupati Luwu di Belopa. 3. Yang terhormat Bupati Luwu Utara di Masamba. 4. Yang terhormat Bupati Luwu Timur di Malili. 5. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Lampiran surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode 2022-2027 nomor 01-001-DP-YICDS-1 Romawi-2023 tentang pengangkatan pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo periode tahun 2022-2027. 1 Romawi, Ketua Umum Haji Samsur Rizal Zam SE MBA. Kepada beliau yang telah kami sebutkan namanya, mohon perkenan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua 1 Dr. Irman Halid ST MSI. Ketua 2 Dr. Andes Haji Marhan Ismail. Ketua 3 AKP Purnawirawan Suparman. Romawi 2 Sekretaris Umum Insinyur Taswin Sukarman. Sekretaris 1 Dr. Andes Haji Abdullah MP. Sekretaris 2 Dr. Andes Baharudin MSI. Sekretaris 3 Himawan Hilal SE. 3 Romawi, Bendahara Umum Haji Rasdin Soni. Bendahara 1 Insinyur Haji Afri Hirai. Bendahara 2 Nur Alam. Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 13 Januari 2023 tertanda Ketua Dewan Pembina Profesor Dr. Haji Mansur Ramli. Persiapan pengukuhan yang akan dipandu langsung oleh Dewan Pembina yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Andi Musaka. Kepada beliau kami silakan. Pada hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik, saya ingin menyampaikan bahwa sedia kalanya yang memberikan pengukuhan hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli. Tetapi secara kebetulan Bapak Wakil Presiden memanggil hari ini dengan urusan kenegaraan, sehingga memberikan kepercayaan kepada saya sebagai salah satu Dewan Pembina Islamic Center Dato' Sulaiman. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran ketua kita tidak merubah hikmat, nikmat, makna yang terkandung di dalam pengukuhan Yayasan Islamic Center Dato' Sulaiman hari ini. Dan sebelum saya memulai mengukuhkan saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus Yayasan Islamic Center Dato' Sulaiman periode 2022 sampai 2027? Makasih. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan yang lebih. Dialah yang menciptakan kita di bumi ini dan suatu saat akan memanggil kita. Dia menghidupkan kita di bumi ini untuk mencari rezekinya, dan dia pula lah kita menyembah kepadanya untuk mengharap sesuatu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya atas nama Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Dato' Sulaiman periode tahun 2022 tahun 2027 dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara resmi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Terima kasih. Demikian kata-kata pengukuhan, dilanjutkan dengan penandatanganan atau pembubuhan para pada SK. Diawali oleh Ketua Pengurus yang telah dikukuhkan. Penyerahan SK dari Dewan Pembina kepada pengurus Yayasan Islamic Center Dato' Sulaiman Kota Palopo. Selanjutnya penyerahan SK
dari Dewan Pembina kepada Dewan Pengawas. Kami mohon perkenan kepada diawali oleh Ketua Dewan Pengawas Bapak Dr. Andes Haji Hedir Basir MM. Sini Pak. Selanjutnya sesi foto bersama untuk pertama ini. Mohon perkenan kepada Ayahanda Kiai Haji Sarifudin Daud, Bapak Profesor Abdul Pirol, Ayahanda Dr. Abu Bakar Melinta, Ayahanda Bapak Martin Jaya SH MSc, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Dan Ramil, perwakilan dari Polres Kota Palopo. Izin Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk berfoto bersama dengan para pengurus dan Dewan Pembina serta Dewan Pengawas. Mohon izin Ayahanda Ketua MUI Kota Palopo Bapak Kiai Haji Zainuddin Samide, mohon perkenan untuk foto bersama. Ayahanda Dr. Ikra Masimpuan juga mohon perkenan untuk tampil ke depan untuk foto bersama dengan para pengurus dan juga Dewan Pembina dan juga Dewan Pengawas. Demikian pengukuhan pengurus dan penyerahan SK kepada pengurus serta Dewan Pengawas Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Telah dilanjutkan ucapan selamat dan juga foto bersama. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dan juga penyampaian selayan pandang Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Bapak Insinyur Haji Andi Musakar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asan nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Ketua dan sekaligus pendiri Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, yang hari ini secara kebetulan punya tugas kenegaraan yang dipanggil oleh Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada beliau dan beserta para pembina. Insya Allah, amin. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan susunan pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Karena untuk pengurus, pengawas, kita sudah ketahui di dalam sebuah yayasan ada 3 ornamen yang sangat berperan. Ada namanya pembina, ada namanya pengurus, dan ada namanya pengawas. Dan seseorang tidak boleh menduduki 2 jabatan di dalam satu struktur organisasi yayasan. Adapun susunan Dewan Pembina, Dek Hamdan, susunan pembina sekalian. Paling terakhir di pembina ada Pak Prof. Mansur Ramli, ada Pak Abdu yang mantan Kakanwil Departemen Agama, ada Profesor Dr. ada Pak Pirol,
ada Pak Wali Kota Pak Rahmat Bandaso, ada Dr. Ikra, ada Hilal S. Wahid, saya baca, jadi pendiri ada 2, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Abdul Halik MH yang mantan Kandepak Kota Palopo dan sekaligus pernah menjadi Kandepak Kakanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli yang kita sudah kenal. Yang ketiga, Hilal S. Wahid. Pak Hilal S. Wahid ini adalah sekaligus pendamping hukum Bapak Wali Kota Palopo, yaitu HM Yudas Amir. Dr. Ikra Andi Masimpuang, Insinyur Anas Boceng yang Rektor Unanda, Insinyur Haji Rahmat Bandaso Wawali, saya sendiri, M. Idris P. Profesor Dr. Abdul Pirol yang Pak Rektor, itu barangkali Dewan Pembina. Jadi semua adalah orang-orang yang berkualifikasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu memang saya minta maaf, kelupaan Pak Dokter masuk di dalam struktur Dewan Pembina, ya, Pak Dokter Abu Bakar. Jadi semua tokoh-tokoh masyarakat, semua orang yang punya pikiran-pikiran yang cemerlang, semua orang-orang yang istiqamah, semua orang-orang yang punya prinsip, semua orang-orang yang tidak punya rasa ketakutan terhadap duniawi dan terhadap orang. Dia hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti media sosial. Islamic Center ini menjadi polemik baik di media sosial, di masyarakat, dan di pemerintah. Seketika itu Ketua Dewan Pembina memanggil saya untuk bergabung di dalamnya. Dan seketika itu kepada para jamaah yang saya muliakan, saya hanya menyampaikan satu, Pak Prof dan beberapa teman. Saya bersedia bergabung di dalam sebuah organisasi kalau yang tergabung di dalamnya tidak ada yang jadi pecundang. Karena yang merusak organisasi adalah yang menjadi pecundang di dalam organisasi, menjadi benalu di dalam organisasi. Dan dia nyatakan, insya Allah tidak, maka saya bersedia. Setelah saya bersedia, saya dikasih tugas berat bahwa saya akan tidak berdomisili tetap di Palopo. Untuk sementara ini, Andi Caka saya harapkan jangan tinggalkan kota Palopo, karena sudah masuk sebagai pembina. Tugas khusus sama dengan saya duta besar. Tugas khusus adalah mencari data yang real, data yang menurut orang bahwa Tanah Islamic Center ini pengadaannya bersumber dari dana masyarakat, dari pengusaha, dari ASN, dari sumbangan-sumbangan para jamaah haji. Dan saya bertanya keliling, memang benar adanya. Pada suatu saat saya ketemu kakak saya, yaitu Bapak Haji Martin Jaya. Karena banyak yang tersebar bahwa data-data Islamic Center ada di Bapak
Haji Martin Jaya dan sudah terbakar menurut informasinya. Ya. Saya bilang, itu mustahil. Dia jawab, tapi dia sembunyi. Saya bilang dia tidak sembunyi. Dia mengerti hukum. Orang yang mengerti hukum punya prinsip, Pak. Kalau data Islamic Center ini diberikan kepada bukan pengurus yayasan, apakah pengurus yayasan baru atau pengurus yayasan lama memegang, maka konsekuensi hukumnya ada pada pengurus lama. Sehingga dia sampaikan sama saya, data ini ada sama saya. Dan sudah beberapa orang datang meminta kepada saya tidak akan memberi karena konsekuensinya kepada saya. Kecuali kalau terbentuk pengurus yayasan baru, maka saya akan serahkan dan lepaslah tanggung jawab saya. Di rumahnya saya angkat topi. Saya minta terima kasih kepada kakanda saya, Bapak Haji Martin Jaya, yang punya prinsip. Padahal dia diteror kiri kanan. Saya pun datang di rumahnya, dia masih lihat sebelah mata saya. Karena saya dianggap mata-mata pemerintah barangkali. Saya sampaikan kepada dia bahwa saya ini sudah laskar tak berguna juga. Kita sama dan senasib ingin menegakkan kebenaran di Islamic Center ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah ada data ini, niat saya masih bagus. Orang tua saya, Pak Saripudin Dau, Pak Dr. Abu Bakar, Pak Dr. Pirol, niat saya masih bagus. Saya duduk beberapa pembina dan menyampaikan, kami tidak ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kami mau baik, mau duduk sama dengan yang berkompeten, mau duduk dengan pemerintah Kota Palopo, mau duduk dengan pemerintah Kabupaten Lu mencari solusi. Tidak ada permasalahan manusia. Allah tidak memberikan beban kepada kita yang tidak mampu kita selesaikan. Dan tidak ada masalah akan selesai kalau bukan kita diri sendiri. Bukankah di dalam salah satu ayat Ar-Ra'd pertengahan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada hamba yang diciptakan kalau dia tidak berusaha oleh dirinya sendiri. Itulah upaya-upaya pendiri yayasan ini beserta pengurus dan pengawas mencari solusi-solusi. Tapi apalah dikata duta besar kami suruh ke pemerintah, tapi sedikit agak menolak. Kami belum putus asa karena kami merasa bahwa kami ini adalah anaknya. Wilayah ini adalah ada yang punya dari sisi pemerintahan. Kami mengulang lagi 2 kali dengan mengutus orang, salah satu pembina yang menjadi penasihat hukum beliau, yaitu saudara saya yang saya cintai, Bapak Hilal S. Wahid. Tapi jawaban juga yang datang tidak seperti yang kita harapkan. Akhirnya suatu saat saya dilapor di kejaksaan. Dan saya bilang, saya mau dipanggil kejaksaan dengan satu syarat. Panggilan kejaksaan itu harus dipublikasi di media. Supaya orang tahu bahwa saya dipanggil untuk Islamic Center. Demikian juga dengan anggota DPR Lu dan Palopo. Dia melakukan RDP kepada saya kasih juga syarat. Saya mau RDP, rapat dengar pendapat. Tapi surat undangan saya tolong dimediakan ke masyarakat. Kalau tidak dimediakan, saya minta maaf. Hak pribadi juga saya untuk tidak menghadiri. Alhamdulillah, saya mediakan dan saya dipanggil selama 5 jam, 2 kali mati lampu. Di ruangan saya mati lampu tapi di luar tidak. Saya tahu trik-triknya. Ya. Sering mau dijebak, tapi saya pada prinsip yang sebenarnya. Ya. Saya perlihatkan bukti-bukti. Saya mengerti tentang pidana dan saya mengerti tentang perdata.
Kalau kita bermain pidana yang diperkuat adalah saksi. Tapi kalau perdata masalah Islamic Center adalah data. Sehingga saya perkuat data. Alhamdulillah hari ini data itu ada. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya perlu jelaskan kepada kita, khususnya pada para generasi muda, bahwa sedikit saya tahu tentang Islamic Center. Karena saya secara kebetulan pernah menjadi anggota DPR 2 Periode di Kabupaten Lu dan Kota Palopo. Pernah menjadi bupati 2 periode. Bahwa Islamic Center ini, slide pertama, Islamic Center ini awalnya diinisiasi oleh seorang bupati yang bernama Haji Yunus Bandu. Kemudian dilanjutkan oleh bupati selanjutnya itu Bapak Haji Kamrul Kasim beserta sekdanya pada saat itu adalah Bapak Haji Tendri Ajeng. Apa yang ingin dibangun adalah sebuah Islamic Center. Islamic Center ini fungsinya apa? Sebagai pusat siar Islam di Luwu, Palopo, Lu Utara dan Lu Timur. Bukan hanya Palopo. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, next. Bapak Ibu yang saya muliakan, pemerintah bertindak, membuat kepanitiaan, namanya Panitia Pembangunan Islamic Center. Dia mencari pendanaan, bersumber dari masyarakat, bersumber dari anggota DPR, bersumber dari pengusaha, bersumber dari ASN, bersumber dari sumbangan jamaah haji. Karena di dalamnya ada sumbangan ASN, menjadi salah satu perhitungan pihak pemeriksa bahwa ini adalah dari milik pemerintah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ASN pada saat itu tidak diberikan jatah bahwa satu ASN kita potong Rp1.000, 1 juta, 2 juta. Kita mintakan kerelaan kepada ASN karena pembebasan tanah pada saat itu ada yang 15.700, ada yang 16.800. Terserah kepada ASN berapa meter dia mau tanggung kerelaannya. Itulah yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini kenapa diklaim bahwa milik Pemda Kabupaten Lu? Sumbernya ini berasal pada saat pemekaran. Pemekaran Kota Palopo menjadi dari Kotip menjadi kota. Lu undang-undang apa yang mengatur? Undang-undang nomor 11 tahun 2022. Mana pasal yang mengatur di dalamnya? Pasal 15. Inilah yang menjadi pegangan pemerintah Kota Palopo. Ini bunyi pasal 15. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya mau perjelas kepada kita sehingga ini tidak bias, tidak merasuk di otak kita bahwa Islamic Center ini pengurus yayasan salah. Undang-undang ini bukan mulut saya, undang-undang ini adalah produk negara. Pasal 15 berbunyi, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Menteri Kepala Lembaga Pemerintah non-partemen yang terkait, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Polewali Mamasa, Bupati Lu, sesuai dengan kewenangannya menginventarisir, mendata, dan mengatur penyerahannya kepada pemerintah Kabupaten Mamasa, Kota Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meliputi apa? Pertama, aparat sipil negara. Yang kedua, inilah pegangan Kota Palopo. Poin B, barang milik kekayaan negara daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Selatan, Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Luwu yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo.
bergerak dan tidak bergerak, tanah, motor, orang, semua dikasih pasal ini. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dia lupa ayat 3. Dia lupa ayat 3 ini. Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mana contohnya? Slide berikut. Di zaman saya berlakukan itu waktu jadi bupati. Ini ada Pak Agus Arifin Nukmang. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berdiri saja, saya minta maaf supaya jelas, supaya kita tidak salah. Ini ada saya sebagai bupati dengan Tendri Ajeng. Ketua DPR memberikan persetujuan dan Gubernur Sulawesi Selatan. Penyerahan aset harus diketahui oleh DPR. Dan salah satu pansus DPR ada yang bernama Haji Muhammad Yudas Amir. Clear? Pada zaman saya. Pada zaman beliau, setelah Pak HM Yudas Amir dengan Pak Basmin, slide sebelumnya, tanpa Gubernur Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ini berdasarkan undang-undang, sehingga suatu saat saya disampaikan, dia mau gugat saya dengan yang namanya Agus Arifin Nukmang dengan namanya Dicaka. Saya bilang saya silahkan. Ya. Olehnya itu, apalagi yang mengikat kita? SK yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Luwu dengan Bapak Wali Kota yang ada sekarang, luas yang diserahkan oleh Bupati Luwu hanya 48.000. Kalau kita hektarkan hanya 4 hektar. Bapak Ibu yang saya muliakan. Hanya 4 hektar yang diserahkan ke Kota Palopo. Kalau sertifikat yang terbit tahun 2021 Kota Palopo seluas 9,7 hektar. Ya. Kalau berdasarkan dokumen sertifikat yang saya pegang, yang dipegang oleh panitia sebanyak 115 meter bujur sangkar, 11 hektar lebih. Kalau berdasarkan desain awal oleh konsultan 3B 13 hektar. Kalau berdasarkan informasi masyarakat dan informasi kepala BPN yang saya tidak mampu mempertanggungjawabkan 14 hektar, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu yang terjadi. Olehnya itu, namun demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, kami pengurus Yayasan Islamic Center tidak mau bermasalah dengan masyarakat. Kalaupun ada masyarakat yang terlibat di dalamnya, mari kita duduk sama-sama mencari solusi yang terbaik. Janganlah saya ini dilapur-dilapur. Ya, tetapi karena terlanjur saya menyampaikan kemarin juga. Izin Pak Kajari, saya minta tolong berhenti memanggil pengurus Islamic Center karena dia tidak tahu. Semua ada sama saya. Jika ada permasalahan hubungi saya. Dia jawab, tidak boleh Bapak sendiri juga. Kalau tidak boleh saya sebut nama teman saya juga. Saya bilang, panggil juga itu Bapak Haidir Basir, karena dia juga pengawas pada saat itu. Panggil juga itu teman saya yang namanya Insinyur Haji Rahmat Basri Bandaso. Itu saja yang kita panggil, yang lain jangan. Karena dia tidak tahu. Kalaupun ada pertanyaan, saya semua yang kita panggil. Setelah dipanggil kemarin 2 hari yang lalu, kemarin start 3 kali bel saya lagi. Di mana kita mau ketemu bicarakan masalah Islamic Center. Ya. Terakhir pertanyaannya Bapak Ibu yang saya selesaikan dulu. Ini adalah
tanah sertifikat Pemkot Kota Palopo ini. Ya. Sekarang hasil desain tahun 2000 ini. Ya. Saya tidak jelaskan di sini, tentu secara kasat mata Bapak lihat, karena kami hanya mau mencari solusi. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjut. Nah. Mana lagi? Di SK Bupati Luwu ke Wali Kota, poin 38, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya jelaskan ini saja. Di sini tertulis, Islamic Center tidak termasuk di dalam aset Kabupaten Luwu. Jadi jelas, tidak termasuk, diserahkan. Muncul di tengah-tengahnya, ada di tengah-tengahnya lagi. Ini aset pemerintah, dalam rangka mengembangkan aset pemerintah, maka dikelola oleh pemerintah Kota Palopo. Saya bertanya sama Pak Jaksa, kalau kita berdampingan tanah Pak, kemudian tanah saya tinggalkan lama, apakah Bapak berhak mensertifikatkan untuk menjaga keamanan tanah saya? Sama saja itu, logikanya begitu. Ya, dia bilang tidak. Sampai saya ditanya, tidak bisakah atas nama pemerintah Kota Palopo tanah dan pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Islamic Center. Saya bilang tidak ada masalah Pak Jaksa, silakan, tapi tunjukkan saya dasar bahwa dia punya milik. Kalau dia punya milik, kami terima. Ya, kalau tidak. Terakhir saya ditanya, kalau tidak ada titik temu, Bapak bagaimana Islamic Center? Saya bilang, Pak Jaksa, kami bukan orang jahat. Lillahi ta'ala Pak Jaksa. Semua pengurus Islamic Center sudah berniat, bertekad, tidak akan mengganggu bangunan yang dibangun oleh pemerintah. Silahkan selesaikan. Selesaikan bangunan yang ada. Kami tidak akan mengganggu itu. Ya. Tapi secara de facto kami punya. Dia tanya saya lagi, solusi terakhir kalau pemerintah tidak mau. Saya bilang dengan rendah hati kami, tidak ada niat untuk lari ke situ. Tapi dengan rendah hati, demi mempertahankan hak ini, kami menempuh jalur hukum. Bapak yang duluan, saya bilang tidak. Karena de facto dan de jure. De facto dan de jure ada sama kita. Silahkan siapa saja yang mau duluan ke pengadilan, kami ikut. Ya. Kalau ada gangguan, maka kami bertindak selanjutnya. Kami akan menyurat ke yang jauh lebih tinggi. Itulah. Sehingga saya sampaikan Pak Jaksa, kami pengurus Islamic Center hanya mau meletakkan lokasi tanah Islamic Center ini pada tempatnya. Bukan mencari masalah, bukan ingin berkelahi, bukan mau mengganggu masyarakat. Kalau ada masyarakat bersentuhan dengan Islamic Center, mari duduk sama-sama, kita bicarakan, selesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada masalah buat kami, Bapak Ibu yang kami muliakan. Itulah barangkali hari ini saya perjelas. Bapak Ibu yang saya muliakan, sanggahnya lagi bahwa ini adalah milik pemerintah Kota Palopo. Hari ini saya perlihatkan salah satu kwitansi yang menandakan bahwa dia milik yayasan. Kwitansi. Karena Bapak tidak lihat, ini. Telah terima dana dari panitia pembangunan Islamic Center. Bukan dia bilang pemerintah Kabupaten Luwu. Jelas. Atau Bapak belum puas, hari ini saya akan perlihatkan sertifikat asli secara keseluruhan. Saya minta tolong diambil di mobil saya sengaja bawa semua. Ada di mobil. Nan, sini. Supaya Bapak yakin, supaya Bapak tidak ragu.
Ya. Jangan ragu berjuang Pak. Karena salah satu kelemahannya orang Luwu, Prof, minta izin Prof dari hati yang dalam. Salah satu kelemahannya orang Luwu adalah sangat penakut. Dia takut kehilangan harta dan dia takut kehilangan jabatan. Dan bahasa ini saya pertanggungjawabkan. Kalau ada yang marah. Saya mulia kasih buktinya lagi, bukan Islamic Center. Bahwa orang penakut. PT Pale. Adakah orang Luwu dibawa? Semua orang luar. Tokoh-tokoh masyarakat nunut. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya akan buka satu bundel supaya Bapak yakin. Demaram. Diperlihatkan saja sertifikat aslinya saja yang ada dalam setiap dokumen. Ini lembar depannya. Asli. Asli. Bundel berikut. Asli. Bundel 12. Sertifikat asli. Ada 2. Dan selalu dibarengi dengan kwitansi. Telah terima dari panitia pembangunan masjid. Bukan dia bilang pemerintah Kabupaten Luwu. Asli. Ya. Sebetulnya ini saya dilarang panitia, tapi saya mau perjelas kepada orang supaya tidak ragu. Kwitansi ada. Ya. Asli. Ya. Asli. Ya. Semua asli. Dan ada satu berkas di bawah namanya risalah, itu tanda tangan kepala pertanahan Kabupaten Luwu yang namanya Pak Dharma Wijaya. Dharma Wijaya. Asli semua. Ya. Sengaja Pak. Sengaja banyak yang sampaikan, tidak usah dibuka. Saya bilang tidak ada yang curi, semua orang baik di Islamic Center. Tidak ada yang mau rampok saya di sana. Ya. Ini Islamic Center Luwu Raya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi semua ada lengkap. Ada fotokopi, ada asli. Berita acara ada. Ya. Ada risalah. Risalah ini banyak. Ini berkas semua lengkap Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi saya harap Bapak Ibu yang saya muliakan, mulai hari ini kita berniat untuk memperbaiki Islamic Center ke depan ini. Setelah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan ketemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Karena tahun 2023 ini ada bantuan rumah ibadah ke Kota Palopo dari tahun 2022 sebesar 30 miliar tapi tidak cair-cair. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya malu di depan Pak Gubernur karena dia sampaikan kepada saya, kenapa Kota Palopo selalu mempertentangkan yang namanya rumah ibadah, mulai dari Masjid Agung, Masjid Terapung, Islamic Center. Apakah kita orang Luwu tidak malu Pak? Malu kita. Ya. Olehnya itu lewat Pak Haji Rahmat Bandaso, salah satu Dewan Pembina, Wakil Wali Kota, telah bertemu dengan Bapak Gubernur dan bersedia memberikan bantuan dana sebesar 15 miliar kata beliau. Tapi nanti kita percaya kalau kita lihat atau keluar dari mulutnya sendiri. Ya. Dan saya sampaikan, kalau memang ada satu permintaan pengurus Yayasan Islamic Center, satu tidak cukup, dua, umumkan bantuan gubernur
bantuan Islamic Center di peringatan Hari Raya 23 Januari. Jangan sampaikan kepada pengurus, tapi umumkan kepada halayak masyarakat Luwu bahwa gubernur memberikan bantuan kepada Yayasan Islamic Center sebesar nilai yang disebutkan. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Untuk memperjelas lagi, perlihatkan satu foto supaya Bapak bilang jangan sampai ini sertifikat siluman. Ini Pak, kakanda saya Bapak Haji Martin Jaya menyerahkan kepada saya yang secara kebetulan ada Pak Marham, ada Pak Taswin, Haidir Basir, Irman Halik, yang tidak ada rambutnya itu adalah saya. Ya, karena saya pakai topi, jangan sampai Bapak salah, yang tidak ada rambutnya itu saya. Nah, ini bukti. Jangan dibilang di karang-karang, di mana, apa. Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena waktu asar Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hanya berharap kepada pengurus bahwa membangun yayasan adalah tidak mudah. Membangun yayasan itu adalah perintah agama. Dasarnya yayasan di dalam perintah agama adalah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Dan Allah Maha mengetahui dan mengenal hambanya yang ada di dalam organisasi itu. Sekaligus manajemen ada. Mengelola yayasan di dalam Islam ada 3 prinsip yang kita pakai. Ada namanya ubudiyah. Apa yang kita bikin ini dijadikan ibadah. Karena kalau kita jadikan ibadah kita ikhlas. Ada namanya musaliyah. Musaliyah itu adalah kita harus punya tanggung jawab. Transparansi adalah tanggung jawab. Dan yang terakhir, itqan. Kita akan mendapat hasil. Ya. Kita harus profesional untuk memburu kualitas dan produktivitas. Itu manajemen agama. Kalau di dalam manajemen modern keuangan ada 3 faktor yang mempengaruhi juga organisasi sukses. Yang pertama adalah lembaganya. Kalau tidak ada lembaga sudah ada tadi, Yayasan Islamic Center. Yang kedua adalah aturannya. Aturannya mana? Ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, akte. Dan yang ketiga adalah orangnya. Itulah yang disebut sistem. Sistem tidak berdiri sendiri. Sistem adalah suatu mata rantai, orang, aturan, dan lembaga. Lakukanlah Bapak koordinasi, konsolidasi ya, untuk memperbaiki Islamic Center ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kepada pengurus dan pengawas, saya pribadi malu kalau selesai dikukuhkan dan Islamic Center ini tidak ada perubahan. Olehnya itu, saya berharap kepada pengurus untuk berhati-hati melakukan perubahan-perubahan di Islamic Center ini. Banyak yang kita bisa bikin di Islamic Center ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan petunjuknya kepada para penguasa, sehingga kita sejalan dan sebangun. Di kejaksaan juga, Ustadz, saya ditanya, apa perbedaan Islamic Center dengan Masjid Agung? Saya jawab, ada di perbedaan akte. Ya. Secara kebetulan saya pernah kuliah hukum di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Jadi saya alumni Universitas Kristen. SD saya adalah pesantren DDI. Bapak saya adalah siar Islam, penyiar Islam. Saya alumni Universitas Kristen. Jadi memang kompleks. Ya, saya nggak tahu.
Di mana perbedaannya Ustaz antara Islamic Center dengan Masjid Agung? Di akte pendiriannya. Pak Kamrul mendirikan akte pendirian di sini atas nama pribadi. Jabatan tidak terlibat. Masjid Agung Yunus Bandu atas nama Bupati Luwu. Kalau di sini Kamrul pribadi. Di situ perbedaannya. Karena pada saat kita dihukum selalu kita main begini. Itu yang disikatkan juga saya. Sehingga saya belajar apa yang saya mau jawab besok. Ya. Dan insya Allah saya sampaikan, berhentilah Pak barangkali. Kami malu di Luwu selalu mempersoalkan rumah ibadah. Malu kita. Islamic Center, Masjid Agung, Masjid Terapung bermasalah semua. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Kepada masjid-masjid juga melalui Islamic Center ini, silakan masjid mengurus sertifikat masjid dan itu tidak dibayar Pak sesuai dengan undang-undang. Kalau Bapak disuruh bayar, suruh datang kemari. Saya siap bantu juga kita. Kita melawan lagi demi kebaikan. Ya. Itu perintah. Masjid, gereja jika mengurus yang namanya sertifikat tidak menerima seser pun biaya dari pemerintah. Karena untuk menjaga hikmatnya orang menghadap kepada Sang Pencipta sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini sekelumit dan selayam pandang saya kasih tentang Islamic Center supaya tidak ada salah paham di luar. Saya tahu dan saya sadar setelah saya berdiri di sini ada yang kontra sama saya, ada juga yang pro. Saya hanya berharap mudah-mudahan yang pro banyak dan yang kontra sedikit-sedikit. Saya siap mengambil risiko ini, ya, demi kemaslahatan orang banyak dan menyelamatkan aset daerah ini. Kepada para jamaah pengurus, saya sebagai pembina, saya minta tolong juga jangan ganggu bangunan pemerintah yang ada di sana. Karena pada akhirnya mau kemana dia? Pada akhirnya mau kemana dia itu? Ya. Akan kembali kepada kita. Karena kalau kita sudah menang, mau diratakan lebih fatal, lebih menjadi temuan. Maka pada akhirnya dengan sesadar-sadarnya akan dilimpahkan ke Yayasan Islamic Center. Terserah mau jadikan rumah sakit, boleh. Rumah sakit spesialis, mau jadi sekolah, boleh. Terserah. Ya, kita mau bikin perguruan tinggi, boleh. Ya. Inilah barangkali Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sepaham, ya, insya Allah kita akan temukan. Memang tidak ada kebaikan kita temukan dengan cara yang enak. Kebaikan itu Rasulullah menyebar Islam penuh dengan penderitaan. Kemudian dia menjadi rujukan umat di muka bumi ini. Yang hari ini umat Islam di dunia menjadi urutan nomor 2. Yang pertama Kristen, yang kedua dunia. Itulah rahmat, nikmat yang ditunjukkan Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita, pikiran yang jernih, pikiran yang konsisten, menghilangkan perasaan takut. Sebelum saya akhiri, para jamaah kalau mau menghilangkan perasaan yang takut, tolong setiap salat baca surah Al-Isra ayat 45-46 terus-terus itu, insya Allah ketakutan Bapak akan hilang. Akan hilang. Kecuali kalau Bapak salah, Bapak takut. Tapi kalau kita benar, insya Allah. Catat Al-Isra, kalau saya tidak salah ayat 45-46. Baca setiap saat. Itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, kepada orang tua saya, Pak Saripudin Dau, Pak Dr. Abu Bakar, Pak Propirol, adik-adik saya, kakak saya, para jamaah, kepada panitia, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada para donatur, menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada saudara saya satu,
yaitu Pak Haji Sirmayanto yang selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada saya, kepada kami, sehingga kami melangkah. Ya. Dan saya tutup kepada para jamaah yang ada di sekeliling sini yang bersentuhan lokasinya dengan Islamic Center. Jangan pernah merasa Islamic Center ini jahil. Mari kita bicarakan bersama-sama. Tidak akan ada itu, kecuali kalau kami dilapor-lapor di sana. Saya bilang jangan, sudah. Demokrasi yang paling tertinggi adalah musyawarah. Demokrasi yang sedang adalah itu pengadilan, pesta demokrasi. Demokrasi yang paling rendah itu yang selalu digunakan oleh Parni sama Isnul, demo-demo. Itu demokrasi yang paling terendah. Ya, yang tertinggi musyawarahnya, yang sedang-sedang adalah lewat jalur hukum. Kami lebih mementingkan musyawarah mufakat. Jangan mikir takut. Tanah ini saya tahu. Ya, bahkan kemarin saya dipermak juga di sana. Ya, saya dipermak di sana, Ustaz. Tidak apa-apa, Dek Marham. Itu tanahnya Pak Marham masuk Islamic Center. Saya berdiri lagi, Ustaz. Tidak, kita main peta. Ini. Ada yang tunjuk. Ya, saya awalnya juga, masuk tanahnya Pak Marham. Ya. Setelah saya lihat, tidak, begini. Ini. Nah. Mana lagi yang kita mau atur, pengurus, Bapak Ibu yang saya muliakan, segera robah pengalihan penyerahan badan amil zakat yang ada. Segera robah pengalihan aset dari Pemkot ke kota, puskesmas, balai nikah, kantor lurah, karena dia sudah punya sertifikat, Departemen Agama. Kami tidak menghalangi itu, tapi robah yang menyerahkan adalah Yayasan Islamic Center, bukan orang per orang. Kalau dia merasa dirinya apa landasan haknya, ya. Kami tidak akan mengusik Basnas, apalagi puskesmas, karena pada saat peletakan puskesmas di sana, saya ketahui waktu itu disepakati, pasanglah puskesmas di sini menjadi cikal bakal rumah sakit Islamic Center. Kami tidak akan ganggu itu, balai nikah, kantor camat, tapi yang kami mau rubah adalah atas nama Islamic Center menyerahkan ke yang bersangkutan. Kalaupun masyarakat ada juga di sini, kami tidak mau mengganggu. Mari kita bicarakan sama-sama. Itu prinsip kami, adalah musyawarah mufakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan sambutan dan juga penyampaian selayan pandang dari Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo. Selanjutnya kita akan mengakhiri rangkaian acara kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dengan sama-sama mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Rahmat Aziz SAG. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, marilah kita sejenak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan sanubari kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pengukuhan pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman masa khidmat 2022-2027 pada sore hari ini dapat keberkahan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal 'azim wajhikal karimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Kuasa, bagimu segala puji, Engkaulah Tuhan penegak langit dan bumi serta segala isinya, dan Engkau pula lah penguasa langit dan bumi. Engkaulah zat yang menciptakan kami
dan kami adalah hamba-Mu. Kepadamulah kami menyerahkan untuk kami beribadah kepadamu pula, dan kami senantiasa berdoa dan berserah diri, karena sesungguhnya hidup kami ada dalam genggaman kekuasaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syakur, Ya Allah yang maha pengasih lagi maha pembalas budi, segala puji dan rasa syukur kami persembahkan kepadamu atas segala nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti pengukuhan pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman masa khidmat tahun 2022-2027. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berkahi dan ridahilah acara ini, sehingga membawa kebaikan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini dan di akhirat kelak yang selamanya. Ya Allah yang maha bijaksana, karunikanlah selalu kekuatan dan petunjuk-Mu serta kekuatan lahir dan batin kepada segenap pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman, agar bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya demi kemajuan Yayasan Islamic Center dan bagi seluruh kesejahteraan umat Islam dan bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Ghafur yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa segala orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan, berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami mampu menjalankan segala perintah yang Engkau perintahkan kepada kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Allahumma la tada' lana fi makamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala jaynan illa qadaitah, wala hajatan min hawa'id dunya wal akhirata illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira hazaya wala maktunin. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Rahmat Aziz SAG, maka seluruh rangkaian acara pengukuhan pengurus Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Kota Palopo masa hikmat 2022-2027 berakhir. Atas nama panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas perkenan, luangan waktu dan kesempatan yang kita berikan untuk menghadiri dan menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Sekaligus panitia juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak berkenan selama acara berlangsung. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.